terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya adalah Roni Muaya. Saya kelahiran Bandung tanggal 29 September 1948. Bapak saya itu adalah dari Sulawesi Utara, Manado, sedangkan ibu saya itu dari Bandung, Jawa Barat. Jadi saya ada blasteran antara Manado dan Sunda. Nah, kemudian saya tamat sekolah di SMA itu di Cimahi, tapi sebelumnya saya sekolah juga di Makassar, kemudian tamat di Cimahi. Setelah tamat dari Cimahi, saya masuk ke Taruna Akabri bagian darat, Taruna Akabri bagian darat, dan lulus tahun 1972. Nah, setelah itu setelah tamat dari Akabri, saya ditugaskan di Batalion 502 Lintas Udara Kostrad. Sampai di sana mencapai pangkat sampai kapten. Nah, setelah bertugas di Batalion 502 itu saya pernah bertugas tempur, artinya di sini di samping tugas-tugas yang kurang berarti, artinya sebagai tentara tentunya yang berarti adalah tugas itu adalah tugas tempur. Tugas tempur saya yang pertama adalah di Timur Timur, yaitu pada tanggal 7 Desember 1975 tergabung dalam Batalion 502 Kostrad itu tahun 1975 dan melalui penerjunan sampai dengan 1976. Kemudian setelah tugas di Timur Timur sampai dengan Agustus 1976, akhirnya pada bulan Oktober saya yang semula merencanakan nikah itu akhirnya saya wujudkan dulu, ya, nikah pada 10 Oktober 1976. Beberapa bulan setelah nikah kemudian saya ditugaskan ke Timur Tengah, yaitu sebagai pasukan perdamaian PBB pada tahun 1977. Di sana kurang lebih 7 bulan sebagai pasukan Garuda 8 di Sinai, di mana di sana sebagai pasukan perdamaian, di mana kontingen Indonesia itu antara lain adalah ada beberapa kontingen dari negara lain, yaitu bertugas untuk menjaga perdamaian supaya kedua belah pihak. Ketika itu adalah perang antara Mesir dan Israel. Nah, kemudian setelah saya kembali dari penugasan di Timur Tengah, kemudian saya baru juga nyampe di tanah air. Perintah berikutnya adalah berangkat yang kedua kalinya ke Timur Timur pada tahun 1978 sampai 79, di mana dalam penugasan yang kedua ini setelah kurang lebih 13 bulan di Timur Timur itu saya mengalami kurang beruntungan, di mana pada akhir penugasan saya kena tembak oleh musuh di Timur Timur yang mengakibatkan ada tangan kiri saya harus diamputasi, ya. Jadi apa yang sekarang saya kenakan ini adalah merupakan tangan palsu, dan ini hanya merupakan kosmetik aja, jadi tidak bisa digerakkan, hanya kosmetik saja tangan palsunya. Tadi disampaikan bahwa tugas bagi TNI itu adalah segala-galanya, maka pada tahun 1975 itu ada kebijakan dari pemerintah, atau pertimbangan dari pemerintah bahwa Timur Timur yang ketika itu namanya adalah Timur Portugis, karena pada Timur Timur itu di bawah jajahan Portugis. Nah, perkembangannya di Portugal ketika itu, ya, dari yang memerintah di Portugal itu adalah dari kaum sosialis, sehingga pemerintah Indonesia ada pertimbangan bahwa jangan-jangan nanti Timur Portugis ketika itu menjadi aliran ke kiri-kirian, kira-kira begitu, sehingga ada kekhawatiran karena ketika itu di Indonesia ini sedang gencar-gencarnya membubarkan PKI gitu. Jadi ada kekhawatiran pemerintah rupanya, sehingga pemerintah Indonesia itu mencoba untuk
mengirimkan ke sana. Nah di Timur Timur sendiri ketika itu timbul perang saudara, ya di mana perang saudara itu antara Fretilin, ada 3 partai yang berkuasa, partai besar. Yang pertama adalah Fretilin, yang kedua adalah UDT, yang ketiga adalah APODT. Nah, Fretilin keinginannya, garis politiknya itu ingin merdeka sendiri. Timur Timur merupakan sebuah negara yang merdeka sendiri, sementara UDT tetap dijajah, tetap merdeka, tetap di bawah jajahan Portugis, dan APODT itu yang pro Indonesia, ingin integrasi dengan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini kira-kira yang melatar belakangi mengapa pemerintah Indonesia itu mengirim tentara Indonesia ke Timur Timur untuk membantu rakyat Indonesia, rakyat Timur Timur yang ingin berintegrasi dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kayak gitu. Sebelum saya sampai ke sana, jadi sebenarnya waktu penugasan saya, sebut aja penugasannya saya ke sana itu penugasan yang pertama, ya karena saya 2 kali ke sana. Penugasan yang pertama itu saya sedang merebut asrama musuh, asrama Fretilin di sana. Kemudian kita bisa kuasai asrama itu, mereka melarikan diri ke bukit-bukit. Nah setelah sampai di bukit itu mereka menembaki pasukan saya itu secara gencar sehingga saya memerlukan bantuan. Ternyata dibantulah saya oleh pasukan Yon Cavalry dari Malang. Ternyata tapi karena ketika itu alat komunikasinya itu belum seragam, belum sama alat komunikasinya, sehingga saya harus membimbing si panser yang akan membantu saya ini secara fisik gitu. Nah, setelah membantu saya secara fisik, beberapa saat setelah panser bergerak, tiba-tiba ada ledakan, meledaklah panser itu dan saya di samping tank itu terlempar. Saya dirawat, luka-luka saya luka-luka luar, ya ketika itu luka-luka luar. Sehingga karena di Dili waktu itu kejadiannya di Dili, ketika itu belum ada rumah sakit, yang ada rumah sakit lapangan, dibawalah saya ke Gatot Subroto. Ya, selama 2 bulan saya dirawat. Rumah sakit mengatakan bahwa setelah saya sembuh, saya maunya kepala rumah sakit Gatot Subroto mengembalikan saya ke basis saya ke Malang, ke Batu Lemang. Tapi saya nggak mau. Saya maunya saya kembali ke Timur Timur, gitu ya. Saya kembali ke Timur Timur. Akhirnya dikabulkan lah, singkat cerita dikabulkan dan saya bergabung kembali. Kenapa saya ingin kembali ke Timur Timur? Karena pertama bahwa saya waktu itu masih muda, ya, dan saya perwira muda. Nah, pengalaman perang bagi perwira muda itu tentu adalah merupakan bagi TNI, perwira TNI yang masih muda tentu merupakan pengalaman yang sangat berharga. Itu menurut penilaian saya pribadi gitu kan. Sebagai perwira muda, apalagi tentara angkatan darat baru tamat, boleh dibilang begitu, baru tamat. Saya kira suatu kebanggaan kalau pernah mengalami perang, karena tentara itu dilatih, dipersiapkan kan untuk perang, ya perang membela bangsa dan negara ini namanya gitu. Jadi ya saya harus kembali, akhirnya saya kembali lagi ke batalion. Nah bertugaslah saya untuk yang kedua kalinya, ya. Jadi untuk tugas yang kedua saya persingkat lagi, ada sebuah pasukan gitu yang mengalami peperangan tapi kerugiannya besar gitu, sehingga moralnya mungkin dianggap agak menurun, sehingga pasukan itu harus diganti. Maka untuk mengganti batalion tersebut, pasukan tadi itu, saya termasuk waktu itu saya komandan kompi, pangkat saya udah kapten. Nah setelah kapten, setelah itu dikirimlah saya ke mengganti satu pasukan, satu batalion, satu kesatuan dengan kompi lain yang dibentuk dari 502 dan 503 untuk mengganti kedudukan pasukan yang tadi itu, ya, yang sudah mengalami kerugian, yang moralnya udah turun, mereka ditarik, kemudian saya naik ke Gunung Matebean namanya. Di Gunung Matebean itu terjadilah peperangan lah. Ini saya persingkat, jadi perang di mana perang itu ketika itu Gunung Matebean itu merupakan basis yang terbesar dari pasukan musuh, sehingga dan itu gunung yang tertinggi di sana dan medannya sulit dicapai karena gunung yang tertinggi lah di Timur Timur. Nah perang lah di sana itu sampai akhirnya saya mendapatkan mereka menyerah
gitu. Mereka menyerah ke pos saya lah gitu ya, sebut aja pos, sebut pos saya itu sampai ribuan menyerah gitu. Ketika saya sedang memberikan perintah ya kepada para komandan peleton, kamu kedudukan kamu ada ke sana, sasaran kamu di sana, kamu nanti peleton lain kamu peleton 2 di sana, peleton 3 di sana, peleton bantuan, komando umum udah saya atur, mereka udah ini sudah bergerak, maka perintah operasi itu selesai. Beberapa saat ketika dari tempat saya memberikan perintah itu tiba-tiba saya ditembakin. Nah, tembakan, 1 kali tembakan, akhirnya dibalas sama kita, tapi rupanya tembakan pertama dugaan saya ini tembakan pertama itulah yang mengenai saya. Karena saya dari bahasa tubuh mereka udah tahu bahwa saya komandan. Nah, bahwa saya komandannya, sehingga tembakan yang pertama itulah yang mengenai saya. Karena tembakan kedua yang selanjutnya itu kita udah styling, udah refleks dari perlindungan. Kenapa? Ternyata tidak ada satupun anak buah saya yang kena, cuma saya sendiri yang kena gitu. Nah, di situ saya itu tanggal 5 Desember tahun 79 ya, 5 Desember 79 jam 3 sore. Saya ingat kenapa? Karena setiap perintah selalu ada aturkan jam. Ini sekarang jam sekian. Kalau nggak ada pertanyaan gerak gitu kan. Nah, itu jadi saya itu kena tanggal 5 Desember tahun 1997 tadi ya, 98 ya. 79 ya, 79 itu saya kena gitu. Karena ini kejadiannya di medan pertempuran, maka evakuasinya yang sulit. Evakuasinya sulit, kita harus minta dulu helikopter, cari helikopter juga minta dulu di tempat yang amannya di mana, sehingga itu udah bukan saya lagi yang mengerjakan itu, minta bantuan pengangkutan, minta membawa saya ke mana itu, ke tempat yang aman untuk dievakuasi. Itu adalah pengganti saya yang menyiapkan itu, yang menghubungi ke komando atasan lah gitu. Nah, setelah itu saya sadar-sadar jam 8 malam itu saya merasa kehausan. Saya bilang saya minta minum, tapi ada jawaban saya dengar, Bapak nggak boleh minum. Loh, sekarang jam berapa? Sekarang jam 8 malam, Pak. Saya di mana? Nah, ada jawaban dari remeng-remeng gitu, Bapak sedang ditandu gitu. Udah itu hilang, ya nggak ada ingat apa-apa lagi, mungkin udah kehabisan darah sudah, karena ini tangan sudah nggak bisa digerakkan lagi, dan ternyata itu saya sudah di verban yang inilah, sudah di verban gitu. Nah, sadar-sadar saya tanggal 12 Desember di tahun 79 itu ya, sudah di rumah sakit Billy. Nah, di rumah sakit Billy, begitu saya sadar itu saya pegang tangan saya ingat bahwa saya kena tembak, tapi begitu saya ini loh kok udah nggak ada gitu. Nah, disitulah mulai ada kalau dibilang stres lah di situ gitu kan. Artinya sebagai perwira muda ini saya sudah tidak punya harapan lagi untuk karir gitu. Ketika itu ya pikiran saya gitu, wah udah nggak ada harapan lagi nih saya gitu. Nah itu sadar-sadar gitu, akhirnya itu masih di rumah sakit Billy, tangan udah nggak ada. Kemudian saya dievakuasi lah kembali lagi ke Gatot Subroto. Gitu. Gatot Subroto ya udah saya ini tangan saya ini sudah nggak ada gitu kan, udah nggak ada. Kemudian saya bertanya-tanya kenapa saya pingsannya begitu lama gitu kan. Padahal dokternya mengatakan bahwa kamu kehabisan darah katanya gitu. Kamu ini udah hidup yang kedua sebenarnya gitu, karena seminggu itu nggak sadar gitu. Masih beruntung lah, masih hidup kira-kira gitu lah. Gitu. Nah, ini peristiwa kenanya itu kira-kira gitu. Ketika Timur atau Presiden Republik Indonesia itu memberikan opsi antara Timur itu merdeka sendiri
atau merupakan otonomi khusus gitu, waktu itu kan begitu. Nah, mungkin mereka tentunya akan memilih sendiri, mereka apa namanya, mereka justru ada tadi Friedlin itu kan memang tujuannya itu kan untuk ingin Timur Timur merdeka sendiri. Jadi ada penawaran begitu, ya mereka inginnya ya sudah diadakan aja itu apa namanya merdeka gitu kan. Sehingga dari PBB konon katanya gitu, PBB menyelenggarakan referendum di sana dan sekitar 72% sekian lah, 72% sekian itu mereka memilih merdeka gitu kan, dan yang lainnya sisanya itu memilih otonomi khusus gitu kan. Nah, tentunya kita ini kita ini kecewa. Di sini ini kan saya tinggal di Kompleks Seroja. Di Kompleks Seroja ini adalah semua anggota yang ada di sini adalah korban Timur Timur. Itu awalnya gitu. Jadi kekecewaan itu ada gitu kan. Kekecewaan itu ada sehingga saya banyak macam lah. Mereka demo kemana-mana gitu kan. Makanya kalau tidak dikoordinir itu mereka bisa liar atau bisa dimanfaatkan ketika itu kan. Artinya begini. Akhirnya saya mengambil inisiatif ini jangan sampai liar nih isu ini. Ketika itu isu isu Timur lepas ini kan menjadi isu politik. Jadi wartawan dari berbagai macam media ini datang ke rumah saya datang di sini ya. Ada yang mau memperjuangkan menjadi perantara atau pembela gitu untuk menyampaikan apa aspirasi kita gitu, apa si korban Timur ini. Tapi saya menolak semuanya. Saya ini tentara sambil gitu. Saya tidak mau minta-minta apa-apa kepada pemerintah. Mestinya pemerintah tahu sendiri. Kita kecewa. Tapi tugas militer adalah kill or to be kill, membunuh atau dibunuh. Yang masih beruntung lah cacat gitu. Artinya jangan dikaitkan dengan mereka mau nuntut berupa materi gitu, jangan gitu kan. Jadi saya membentuk tim inilah yang nanti saya di bawah pimpinan saya itu yang menyampaikan aspirasi apa mereka kehendaki. Kita berangkat ke DPR, kita ke presiden ketika itu masih Megawati. Nah, akhirnya dua keinginan. Saya memahami kita prajurit ini memang gaji kecil gitu kan, kesejahteraannya ya pas-pasan lah. Apalagi prajurit gitu kan, saya aja perwira merasa belum memadai gitu. Akhirnya saya memperjuangkan supaya pengorbanan ini menjadi tidak sia-sia. Oke lah, itu putusan pemerintah udah begitu, mau diapakan lagi, itu kan udah putusan politiknya juga. Dan mau kita mau ngomong apapun juga itu udah putusan politik. Kita ini kan hanya prajurit aja. Akhirnya ya udahlah, saya itu tadi yang saya katakan bahwa kalau bisa kita dinaikkanlah kesejahteraan kita ini berupa apa gitu kan. Akhirnya ketika SBY lah baru terkabul ya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita mengajukan supaya dapat tunjangan cacat gitu. Nah, supaya dapat tunjangan cacat. Nah, keluarlah peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2007. Keluarlah bahwa tentara yang mengalami kecacatan di medan tugas itu mendapat tunjangan cacat sesuai dengan tingkat kecacatannya gitu ya. Nah, di satu sisi saya ingin yang monumental. Akhirnya saya mau mengajukan kepada Panglima TNI ketika itu Laksamana Widodo AS waktu itu, supaya dibuatkanlah ada penawaran. Kamu mau apa? Saya bilang mau bikin monumen di mana? Saya waktu itu mintanya yang bisa dikunjungi oleh seluruh bangsa Indonesia, tahu bahwa ini monumen ini adalah monumen Seroja, mereka yang pernah bertugas di Timur yang gugur di sana. Maka dibangunlah monumen yang sampai sekarang di Mabes TNI, itu monumen Seroja itu ada sana.
kita yang hidup di masa sekarang ini adalah merupakan kelanjutan dari masa lalu. Ya. Kita tahu bahwa kita pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, dan mungkin oleh sekutu gitu kan, pernah menjajah kita sampai ratusan tahun gitu kan. Dan untuk memerdekakan itu ya, sampai dengan Indonesia merdeka 17/8/45 itu bukan merupakan hadiah tetapi merupakan perjuangan ya, di mana di sana di dalam perjuangan itu para pendahulu kita ini, para orang tua dulu itu berjuang untuk memerdekakan Indonesia ini dengan segala pengorbanan yang mereka punya ketika itu ya, baik harta bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan. Untuk apa? Untuk merdeka. Nah, apa sih cita-cita merdeka itu? Cita-cita merdeka itu bahwa kita ini supaya bangsa Indonesia ini supaya tidak lagi mengalami nasib-nasib seperti para the founding father, para pendiri bangsa ini gitu kan. Nah, supaya apa cita-citanya? Cita-cita yang luhurnya itu adalah sebenarnya mewujudkan sebuah masyarakat atau sebuah bangsa Indonesia yang sejahtera gitu ya. Sejahtera. Bahwasanya sekarang di era milenial itu mungkin karena pengaruh dari luar begitu banyak sekali lah pengaruh-pengaruh dari luar, seperti dikatakan tadi, ada mungkin yang ada ke Korea-Koreaan, mungkin ada yang ke Barat-Baratan, ada yang ini itu ya, itu sebenarnya ya pemerintah harusnya mengawasi lah supaya mereka ingat bahwasanya itu tadi negara ini dibangun dengan sebuah perjuangan, dengan pengorbanan bangsa gitu kan, tanpa pamrih, berjuang tanpa pamrih. Kita boleh mau jadi apapun juga sekarang kita ini tetap ya silakan aja, mau jadi apa kayak generasi muda itu silakan aja gitu kan, mau jadi apapun juga. Cuman tetap ingat kita ini merupakan satu bangsa yang merdeka. Yang tadi itu ya, kita dibentuk dengan sebuah penderitaan, bukan hadiah. Sehingga ini dapat dijadikan sebuah acuan bahwasanya mereka itu harus tadi kembali kepada cita-cita luhur bangsa Indonesia, itu untuk kesejahteraan, untuk memakmurkan bangsa Indonesia. Ya, memang tidak harus melalui perjuangan bersenjata, tidak harus melalui pengorbanan yang seperti masa-masa lalu. Tapi dengan kita bekerja dengan baik, yang pelajar barangkali belajar dengan baik ya, belajar dengan baik, terus yang bekerja dengan baik untuk kemajuan bangsa ini, terutama yang diterangkan. Saya pikir itu sebuah pandangan atau pikiran yang termasuk positif juga. Kita harus tetap ingat kepada para pendahulu kita, para generasi tua yang terdahulu, bahwa mereka ini berkorban. Tidak ada kita saat seperti sekarang ini yang kita nikmati sekarang ini tanpa pendahulu-pendahulu kita yang sudah berjuang memerdekakan, bahkan mempertahankan kemerdekaan. Nah, kira-kira garis besarnya gitu. Jadi kalau memang sedang belajarlah yang bagus, yang baik, bercita-citalah yang tinggi, yang luhur, tapi jangan lupa ini untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya pikir begitu. Ya pasti luar biasa ya Pak ya. Jadi tetap harus kembali lagi belajar lagi. Harus dan belajarnya untuk bangsa lagi ya Pak. Untuk kembali ke bangsa gitu kan. Kita ini kan ingin merupakan ini untuk memajukan bangsa lah, gitu kira-kira. Jadi itulah kira-kira sedikit dari saya. Ini sebenarnya belum menyangkut keveteranan sebenarnya. Ada peristiwa keveteranan. Tadi saya udah bilang sama Ibu Maria itu, saya akan memberikan 3 buku. Ya, pertama buku mengenai veteran Republik Indonesia dari awal sampai saat ini. Yang kedua mereka perjuangan dari tahun 45 sampai dengan tahun 49 itu, di mana itu perjuangan sangat berat mempertahankan kemerdekaan. Itu periode itu yang paling berat gitu kan. Mempertahankan kemerdekaan karena Belanda merasa dulu kan bukan Indonesia Jepang itu kan menerima dari Belanda.
Mereka sekarang Jepang menyerah, Jepang kalah, harusnya Belanda menyerahkan lagi kepada Belanda, kepada sekutu lah, gitu kan. Tapi kita udah merdeka, nggak bisa, gitu. Nah, untuk mempertahankan itu kan perang di mana-mana itu, ketika sekutu datang. Antara lain adalah peristiwa yang di Surabaya itu namanya itu. Ambarawa ya. Ada Malagan Ambarawa, ada di Semarang, ada di Ambarawa, ada di Bandung, ada di hampir di mana-mana ada, ya di Magelang juga ada, gitu. Nah itu semuanya itu untuk perang mempertahankan kemerdekaan. Inilah peristiwa keveteranan sebenarnya, veteran pejuang kemerdekaan. Ya, veteran itu adalah setiap warga negara, ya, setiap warga negara yang berjuang mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman bersenjata negara lain. Nah, itu pengertian veteran dalam arti militer gitu. Jadi melawan kekuatan asing bersenjata yang mengganggu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya veteran itu ada, yaitu tadi 45 sampai 49 mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita mengusir Belanda di Irian itu Trikora, kita mengusir Inggris di Kalimantan Utara itu Dwi Kora, terus kita mengusir Portugis dari timur-timur. Nah, itu semua kekuatan asing, maka itulah veteran.